Guys. Kalian pernah nggak belajar sejarah dan geografi dengan di dalam satu mata pelajaran yang sama? Padahal kan sejarah dan geografi itu dua mata pelajaran yang berbeda. Kayaknya aku tahu deh apa yang dimaksud sama Dipa. Apa yang dimaksudkan? Nah, katanya kalau dua mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu itu merupakan bagian dari broad files kurikulum. Kurikulum? Kurikulum apaan tuh? Baru dengar. Nah, ini nih pengertiannya. Jadi, kurikulum broad files kadang-kadang disebut kurikulum fusi. Taylor dan Alexander menyebutkan dengan sebutan the broad files of subject matter. Broad files menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran subject matter yang berhubungan dengan erat. Hilda Taba mengatakan bahwa the broad files curriculum is essentially an effort automatization of curriculum by combining several specific large files. The broad files curriculum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengombinasikan beberapa mata pelajaran. Oh, jadi broad files kurikulum itu pendekatan kurikulum yang menggabungkan beberapa mata pelajaran yang punya kesamaan atau keterikatan, sehingga peserta didik bisa lebih mudah memahami konsep materi dan hubungan antara mata pelajaran ya? Nah, iya, betul. Guys, aku dapat contohnya nih. Jadi, contoh penerapan broad field kurikulum itu seperti di mata pelajaran ilmu sosial yang di dalamnya ada gabungan dari sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, ada juga di bidang ilmu pengetahuan alam. Di dalamnya ada gabungan dari biologi, kimia, dan fisika. Oh, makanya waktu sekolah dulu di mata pelajaran IPA ada pembelajaran biologi, fisika, dan kimia ya? Oh, iya ya. Kukira semua yang ada di buku IPA hanya satu bidang ilmu saja. Ternyata ada banyak. Intinya, kita belajar satu konsep dari banyaknya perspektif, jadi lebih nyambung. Kira-kira kekurangan dari broad files itu apa ya? Pastinya guru itu harus bisa menguasai beberapa mata pelajaran sih. Mata pelajaran yang tergabung dalam bidang ilmu tersebut. Contohnya di mata pelajaran IPA, guru nggak bisa hanya menguasai biologi aja. Pasti guru itu harus bisa menguasai kimia, fisika juga. Begitu juga dengan bidang ilmu pengetahuan yang lainnya seperti di PS. Guru itu tidak boleh hanya mengetahui sejarah aja, tapi juga harus tahu geografi dan juga ekonomi. Gitu. Wah, sulit juga ya jadi guru. Harus mengetahui banyak bidang ilmu. Jadi, kalau sistem ini tidak diterapkan dengan baik, malah bisa bikin bingung ya? Iya, makanya harus ada kurikulum yang jelas dan gurunya juga harus sigap. Oh, setelah aku baca-baca lagi, katanya kurikulum ini juga diterapkan di Finlandia. Mereka menggunakan pendekatan berbasis fenomena atau phenomenon based learning.
Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya, jika siswa belajar tentang perubahan iklim, mereka akan membahasnya dari berbagai sudut pandang. Dari sains, yaitu penyebab perubahan iklim. Dari sisi ekonomi, yaitu dampaknya terhadap industri. Dari sisi geografi, bagaimana wilayah tertentu lebih terpengaruh terhadap perubahan iklim tersebut. Ada juga dari sisi politik, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani perubahan iklim. Wah, ternyata metode ini sudah diterapkan di beberapa negara ya. Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku akan menyimpulkan apa yang menjadi topik pembahasan kita di video tadi ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang broad files curriculum. Teman-teman pasti sudah tahu dong apa penjelasan atau pengertian dari broad files curriculum. Sekarang aku mau menyimpulkan dengan lebih jelas lagi, lebih detail lagi tentang broad files curriculum ini. Nah, di broad files curriculum aku memberikan contohnya ya. Jadi, di sekolah ada pelajaran fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan juga ilmu antariksa. Nah, pelajaran-pelajaran ini kalau kita pelajari satu-satu pasti akan sulit sekali, akan banyak sekali yang harus kita bahas. Buku-bukunya juga pasti sangat banyak. Makanya ada broad files curriculum. Di broad files curriculum ini, semua mata pelajaran yang bisa membahas topik yang sama atau mereka berada di bidang yang sama seperti fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa ini bisa disatukan menjadi IPA atau ilmu pengetahuan alam. Mungkin beberapa dari kalian pasti bingung, kok di IPA kita belajar kimia, fisika, dan juga biologi ya? Nah, itulah broad files curriculum teman-teman. Jadi sekian dulu penjelasan dari aku ya. Terima kasih. Jadi, broad files curriculum itu metode yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu bidang studi. Punya banyak kelebihan, tapi juga ada tantangannya. Menurut kalian, lebih baik belajar dengan cara ini atau tetap pakai sistem mata pelajaran yang terpisah?